Halo semuanya, kita kembali lagi dengan alur cerita animasi Donghua Battle Through the Heavens. Ambil kopi dan cemilan sambil rebahan, kita dengarkan alur ceritanya. Setelah berhasil memojokkan piton api menjadi gumpalan energi, Xiao Yan bergegas menghampiri wujud asli Valen Heart's Flame itu. Dan munculnya api jantung ini tampaknya lebih kuat dari pengalaman sebelumnya yang dialami Xiao Yan. Namun, api jantung ini tidak membantu memperbaiki Dou Qi-nya kali ini. Sebaliknya, itu diisi dengan semacam kekuatan destruktif yang Xiao Yan belum pernah alami sebelumnya. Sialan, sebuah suara yang berisi udara panas keluar dari celah antara gigi Xiao Yan. Api inti teratai hijau dalam tubuh Xiao Yan melonjak dengan cepat. Segera, itu dengan kuat membungkus klaster Valen Heart Flame sebelum suhu tinggi yang terakhir benar-benar dilepaskan. Awas hati-hati, jantung api ini menghususkan diri dalam pemanggilan Heart Flame. Nyala api seperti itu sangat sulit untuk dicegah. Jika seseorang ceroboh, dia akan benar-benar terbakar. Yao Lao mengingatkannya dengan serius. Xiao Yan mengangguk sedikit, tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Ini karena dia merasakan bahwa semakin dekat dia dengan Valen Heart Flame, semakin panas dan menakutkan yang muncul di dalam hatinya. Selama Xiao Yan berada di jalan buntu dengan Valen Heart Flame, angin kencang tiba-tiba melesat dari belakang. Hati Xiao Yan terasa dingin. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Itu sudah lebih dari selusin meter jauhnya dari Valen Heart Flame ketika itu muncul kembali. Api jantung yang menggeliat di dalam hati Xiao Yan secara bertahap melemah setelah ditarik dari kejauhan. Dia menoleh dengan dingin hanya untuk secara kebetulan melihat Han Feng yang telah menembus lingkaran yang memblokirnya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Han Feng yang telah menyerbu dan bergegas ke tempat tubuh sebenarnya dari Valen Heart Flame itu. Api hijau di telapak tangannya menggeliat saat gumpalan niat membunuh dingin yang padat melintas di matanya. Orang ini terburu-buru untuk menyerang, tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dekat dia ke Valen Heart Flame, semakin berbahaya itu. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kegembiraan liar tanpa sadar muncul di wajah Han Feng saat dia melihat api jantung yang jatuh dalam jarak yang begitu dekat. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin diganggu tentang Xiao Yan yang terpaksa dia tarik. Selama dia meraih Valen Heart Flame, itu mungkin baginya untuk segera meninggalkan tempat ini, menyembunyikan dirinya dan memperbaikinya. Setelah penyempurnaannya berhasil, lupakan tentang Su Qian, bahkan kepala sekolah tua akademi dalam tidak akan dapat melakukan apapun padanya jika dia kembali. Tubuh Han Feng berkedip sampai radius 5 meter dari Flame Heart Flame. Kegembiraan liar di matanya belum sepenuhnya hilang saat tubuhnya tiba-tiba menegang seperti yang dilakukan Xiao Yan sebelumnya. Saat tubuh Han Feng menegang, tubuh Xiao Yan menghilang dari kejauhan dengan cara seperti kilat, hanya suara samar guntur bergema di langit. Ekspresi Han Feng yang kaku juga berubah saat guntur berguling terdengar. Ekspresi Han Feng segera berubah drastis saat guntur terdengar. Hanya pada saat ini dia ingat bahwa daya pikat Valen Heart Flame telah menyebabkan dia melupakan musuh besar yang sedang melihat dengan tamak dari tidak terlalu jauh. Sosok Xiao Yan muncul di belakang Han Feng seperti kilat tepat saat ekspresinya berubah. Kelima jarinya terkepal erat, dan nyala api berwarna hijau berulang kali layu di atas tinjunya. Akhirnya, angin itu membawa angin panas dan dengan keras menabrak punggung Han Feng. Han Feng berniat mengelak saat dia merasakan angin tajam yang menusuk telinga yang berisi niat membunuh di belakangnya. Niatnya adalah untuk menghindarinya, tetapi karena tubuhnya menekan api jantung, kecepatan tubuhnya dan kecepatan reaksinya menjadi sangat lemah. Oleh karena itu,
Dia tampaknya hanya bisa diam-diam menunggu kedatangan serangan itu setelah usahanya yang sia-sia untuk menghindarinya. Angin kencang semakin dekat dan menekan jubah Han Feng dengan erat ke punggungnya. Namun, ketika Xiao Yan berpikir bahwa yang pertama akan duduk diam, kekejaman tiba-tiba melintas di wajah Han Feng. Bahunya tiba-tiba bergetar hebat dan gelombang api biru segera melonjak dari bahunya. Xiao Yan merasa sedikit terkejut pada Han Feng bisa membagi perhatiannya untuk bertahan pada saat seperti itu. Namun, ini tidak membuatnya ragu-ragu sedikit pun. Kekuatan di tinjunya meningkat bukannya melemah. Segera, ia membawa angin liar dan ganas saat menembus api biru tua dan menghantam bahu mantan. Saat Xiao Yan menyerang Han Feng, nyala api biru tua yang menyebar di punggung yang terakhir tampaknya telah diseret oleh sesuatu karena tiba-tiba menyusut. Itu segera menjadi seperti palu berat yang sangat menghantam dada Xiao Yan. Kekuatan liar dan ganas meletus di titik kontak. Dua sosok yang terluka ditembak kembali. Mereka terbang lebih dari 10 meter di langit sebelum perlahan-lahan berhenti. Xiao Yan mengulurkan tangan untuk menepuk pakaiannya yang sedikit berantakan. Ekspresinya tidak banyak berubah. Serangan sebelumnya mungkin tampak ganas, tapi itu hanyalah serangan balik Han Feng. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Han Feng, yang terpukul oleh serangan diam-diam Xiao Yan, memiliki ekspresi yang agak jelek. Meskipun dia akhirnya menghindari pukulan fatal Xiao Yan pada menit terakhir, angin ganas yang terkandung di tinju yang lain masih menyebabkan setengah lengannya terasa agak mati rasa. Sosok manusia di langit yang terbungkus api berwarna hijau dan api berwarna biru saling berhadapan dari kejauhan. Masing-masing mata mereka membawa niat membunuh yang tidak bersahabat. Tatapan Han Feng melirik pertempuran kacau yang meletus di udara. Dia sedikit mengernyit. Pada saat ini, dia terdesak waktu dan tidak bisa ditunda oleh orang ini terlalu lama. Jika tidak, ketika seorang ahli dari Akademi Jianan akan membebaskan tangan mereka, kemungkinan kesulitan dia mendapatkan api hati yang jatuh akan meningkat pesat. Han Feng mengangkat kepalanya saat dia merenung. Dia menyipitkan matanya dan menatap pemuda berjubah hitam yang tersenyum dingin di kejauhan. Dengan senyuman tiba-tiba, dia menangkupkan tangannya ke arah yang terakhir dan tertawa. Adik kecil ini, saya pikir Anda juga seorang alkemis, bukan? Xiao Yan mengabaikan tindakan Han Feng yang dia tonton dengan mata dingin. Dia diam-diam menggerakkan doukinya dan bersiap untuk melancarkan serangan kapan saja. Karena adik laki-laki ini juga seorang alkemis, kupikir kamu juga harus tahu bahwa hanya satu jenis api surgawi yang bisa ada di dalam tubuh seseorang. Jika tubuh berisi api surgawi kedua, api surgawi akan menolak satu sama lain dan akan ada risiko tubuh seseorang meledak. Han Feng tersenyum saat dia menjelaskan. Oleh karena itu, api hati yang jatuh ini tidak banyak berguna untuk adik laki-laki sekarang. Jika Anda bersedia memberi saya bantuan, saya akan bersedia menggunakan pil obat tingkat 6 untuk menukarnya. Apa yang kamu katakan? Senyum dingin di sudut mulut Xiao Yan dikeluarkan setelah mendengar kata-kata Han Feng. Dia dengan lembut mengepakkan sayap api hijau di punggungnya saat dia dengan dingin mengejek. Karena kamu juga sadar bahwa seorang alkemis tidak dapat memiliki dua jenis api surgawi yang ada di tubuhnya pada satu waktu. Mengapa kamu tidak memberikan kesempatan ini untuk saya? Ekspresi Han Feng berubah sedikit. Dari nada yang digunakan Xiao Yan, hati Han Feng menjadi jelas menyadari bahwa kemungkinan membujuk Xiao Yan untuk mundur sia-sia saja. Senyuman di wajahnya perlahan ditarik saat dia mengangkat lengannya. Tatapannya melihat api biru tua yang berkedip main-main di atasnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, aku juga akan mengambil api surgawimu. Saat kata terakhir terdengar, nyala api biru tua yang membungkus Han Feng tiba-tiba meledak.
Sosok yang bergerak seperti hantu melompat ke arah Xiao Yan seperti kilat, suara angin dan niat membunuh menyebar ke seluruh langit. Saya secara kebetulan tertarik dengan api surgawimu. Sulit untuk mengatakan dengan pasti siapa yang akhirnya akan mengambil api orang lain. Xiao Yan, yang telah menaruh perhatiannya pada tubuh Han Feng, merasakan sesuatu saat tubuh Han Feng berkedip. Dia mengeluarkan senyum dingin saat guntur bergulung terdengar dari bawah kakinya. Tubuhnya yang serupa menghilang tiba-tiba. Anak nakal yang liar dan sombong. Kamu masih minum susu di suatu tempat yang tidak diketahui ketika aku menjadi terkenal di benua. Han Feng tersenyum dingin saat melihat Xiao Yan benar-benar tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Api biru tua melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menggumpal di kedua telapak tangannya. Mereka tampak seperti ombak besar yang datang berlapis-lapis. Jika seseorang melihat dengan cermat, itu mengejutkan seperti gelombang laut sungguhan yang memenuhi hati seseorang dengan keterkejutan. Saya ingin melihat apakah api inti teratai hijaumu yang lebih kuat atau api hati laut milikku lebih baik. Dengan teriakan tajam, Han Feng mendorong kedua tangannya ke depan. Api biru tua yang dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya segera meletus dalam suara seperti gelombang yang keras saat itu bergemuruh dan menyapu Xiao Yan. Han Feng telah melepaskan serangan mematikan sebagai langkah pertamanya. Tampaknya dia tidak lagi peduli tentang mempertahankan kekuatannya untuk menghemat waktu. Awas hati-hati, api surgawi ini mengembun menjadi sebuah bentuk api surgawi yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bisikan serius Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menyaksikan nyala api biru tua yang menyapu dari segala arah. Ditelan oleh gelombang api, dia bahkan merasakan perasaan seolah-olah berada di lautan luas. Dia menghirup udara panas yang dalam dan semua api inti teratai hijau di dalam tubuhnya yang bisa digerakkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api inti teratai hijau yang diaglomerasi di atas kepala Xiao Yan juga menjadi semakin berwarna seperti zamrud saat api inti teratai hijau melonjak tanpa henti. Dalam sekejap mata, nyala api mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, teratai berwarna hijau yang benar-benar terbentuk dari pengumpulan api inti teratai hijau, tiba-tiba muncul. Teratai api berwarna hijau ini seperti zamrud transparan. Untayan-untayan seperti lava berwarna hijau mengalir tanpa henti di dalamnya, tampak sangat indah. Meringkas menjadi bentuk, bukanlah sesuatu yang Anda tahu sendiri. Teratai berwarna hijau itu berputar perlahan. Xiao Yan tiba-tiba melebarkan matanya dan menyaksikan keterkejutan di mata Han Feng tidak jauh dari sana. Dia tertawa dingin saat dia mendorong telapak tangannya. Teratai berwarna hijau itu muncul di depan telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi. Segera, itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena bertabrakan dengan gelombang tumpang tindih Han Feng. Seluruh ruang menjadi sunyi saat keduanya bersentuhan. Segera, ledakan seperti guntur yang hebat tiba-tiba bergema di langit. Gelombang api hijau dan biru bercampur satu sama lain saat mereka menyapu ke segala arah. Bahkan awan yang tinggi di langit dihancurkan oleh gelombang api kemanapun mereka lewat, membentuk bintik-bintik putih yang datang dari langit. Riak energi menakutkan yang tiba-tiba meletus di langit juga menyebabkan medan pertempuran yang kacau menjadi sedikit sunyi. Cukup banyak orang yang diam-diam menghisap lidah mereka saat merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam gelombang api. Apakah ini kekuatan penghancur ketika api surgawi bertabrakan? Itu memang membuat orang merasa kedinginan. Dua sosok manusia yang diguncang oleh kekuatan ganas sampai mereka dipaksa mundur puluhan meter perlahan muncul di mata semua orang hanya setelah gelombang api perlahan mereda. Saat mereka melihat dua sosok yang menyedihkan itu, ekspresi wajah semua orang segera berubah sedikit. Xiao Yan terengah-engah,
Lengannya benar-benar hancur, sebuah bekas luka hitam besar ada di tangannya, bahkan wajahnya juga menjadi pucat. Meskipun Xiao Yan tampak kelelahan, Han Feng di kejauhan juga tidak lebih baik. Jubahnya compang camping, rambutnya tidak terawat dan napasnya tidak teratur. Namun, dia tidak memperhatikan sedikit pun pada tubuhnya yang menyedihkan saat ini. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan di sisi yang berlawanan. Tatapan Xiao Yan memperhatikan sikap lucu Han Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk tertawa. "Sudahkah kamu menemukannya?" Jari Han Feng gemetar saat menunjuk ke arah Xiao Yan. Dia terengah-engah untuk beberapa saat sebelum suara serak yang tajam terdengar di langit. "Metode Qi apa yang kamu latih? Katakan padaku, kalau tidak, aku akan membunuhmu." Pertempuran kacau di langit telah berhenti karena tabrakan yang ganas dan intens antara Xiao Yan dan Han Feng. Oleh karena itu, mereka semua saling berhadapan ketika mereka melihat Han Feng yang agak gila, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat Han Feng yang agak gila. Senyumannya mungkin cemerlang, tapi rasa dingin itu menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. "Apa kau tidak menyadarinya dengan jelas?" Kata-kata dari Xiao Yan ini agak konyol di telinga beberapa orang, tetapi itu menyebabkan mata Han Feng menyusut menjadi seukuran lubang jarum. Kegelisahan yang tersembunyi di dalam hatinya perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah tabrakan ganas dari sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi yang dipraktikkan pihak lain secara mengejutkan sangat mirip dengan miliknya. Jika dia dengan hati-hati merasakannya, Han Feng bahkan menyadari bahwa metode Qi yang dipraktikkan Xiao Yan lebih murni. Saat itu, dia tidak ragu untuk diam-diam membunuh gurunya sendiri untuk mendapatkan mantra api ini. Namun, dia tidak mencapai tujuannya. Pada akhirnya, yang dia lakukan hanyalah mendapatkan metode Qi yang tidak lengkap. Metode Qi yang tidak lengkap inilah yang memungkinkan Han Feng menaklukkan si Heart Flame, dan memungkinkannya untuk memiliki status dan kekuatannya saat ini. Namun, begitu dia bertabrakan dengan Xiao Yan sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa metode Qi pihak lain bahkan lebih kuat dibandingkan dengan miliknya. Hanya ada satu jenis metode Qi yang bahkan lebih sempurna dan lebih murni daripada mantra api yang tidak lengkap. Itu adalah mantra api yang lengkap. Hanya pada saat inilah niat membunuh yang liar untuk Xiao Yan di dalam hati Han Feng. Oke semuanya, demikian alur cerita anime Donghua Battle Through the Heavens. Kita saksikan kelanjutannya yang akan datang. Tetap stay di channel ini dan jangan lupa support terus dengan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.